Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur buat hari ini Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi kita untuk merayakan Jumat Agung, untuk mengingat penderitaan, pengorbanan, kesengsaraan yang dirasakan oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati pemikiran kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pemikiranmu, itulah kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-27 yang dimulai dari ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati mulai jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang yang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penangkapan Yesus dimulai dari Taman Getsemani, di mana salah seorang dari muridnya yang kita kenal sebagai pengkhianat, yaitu yang bernama Yudas, menyerahkan Yesus. Adapun cara atau strategi yang mereka lakukan supaya tentara-tentara Yahudi mengenal Yesus, dia mencium Yesus, dia menyerahkan Yesus kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Yahudi bersama imam besar itu tidaklah dibalaskan oleh Yesus. Walaupun ada banyak cara, ada banyak cara yang mereka lakukan untuk mencari kesalahan-kesalahan dengan tuduhan-tuduhan pengajar sesat dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak menemukan, walaupun mereka sudah menjadikan saksi-saksi palsu, sehingga mereka sampai kepada Pontius Pilatus, Yesus diserahkan. Di dalam proses pengadilan itu juga Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan seperti tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus, bahwa ia adalah pengajar sesat dan lain sebagainya. Sehingga dia bertanya kembali kepada mereka. Dia berkata, apakah kesalahan daripada orang ini? Apakah kesalahan daripada orang ini
Lalu dia mencuci tangannya. Karena desakan-desakan orang banyak, dia harus mengambil suatu keputusan. Dengan suara-suara dari mereka yang mengatakan salibkan dia, gantikan dengan Barabas. Melihat situasi dan kondisi yang semakin kacau, lalu Pontius Pilatus mengambil suatu keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Lalu dia dijatuhi hukuman mati. Ada banyak penderitaan, hinaan, caci makian, bahkan diludahi yang mereka lakukan terhadap Yesus. Tetapi Yesus hanya berdiam diri. Yesus hanya berdiam diri, tidak melakukan perlawanan apapun. Tetapi dia hanya menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kepada Bapa. Sehingga seperti yang terdapat di dalam firman ini, Yesus mati ada banyak tanda-tanda yang luar biasa, di luar pemikiran manusia yang terjadi. Di mana yang pertama sekali kita lihat di 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Coba kita bayangkan, di siang hari, di tengah hari, terjadi kegelapan hingga sampai jam 3. Matahari tidak mau lagi memberikan sinarnya. Itu membuktikan seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, bahwa Allah menyembunyikan wajahnya karena pemberontakan, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kegelapan itu menandakan tanda kehadiran Allah, menyatakan penghakiman. Matahari tidak mau lagi memberikan sinarnya. Tentunya ini di luar pemikiran manusia. Lalu tanda-tanda yang kedua, seruan Yesus kepada Allah. Seruan Yesus kepada Allah. Dikatakan di sana, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Allah meninggalkan Yesus? Karena dia menebus dosa-dosa kita. Karena Allah telah meninggalkan kita karena dosa kita. Dia ditinggalkan oleh Allah supaya kita boleh dikembalikan dalam relasi, dalam hubungan yang benar dengan Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kalau kita lihat sebelum Yesus meninggal, setelah ia memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada banyak pendapat-pendapat orang, bahkan ada yang dilakukan salah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tak bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak layak untuk diminum, diberi untuk diminum. Tetapi ada banyak pendapat-pendapat di situ, ada yang mengatakan biarkan saja, kita melihat saja apakah Nabi Elia yang datang untuk menyelamatkan dia. Tetapi dia 50. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring. Ia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Lalu tanda-tanda yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini mau menunjukkan, ini mau menandakan bahwa jalan menuju kepada Allah telah terbuka. Dosa-dosa kita telah diampuni. Tuhan tidak menghitung seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kita lewat kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Karena itu melalui kematian Yesus, Ia menandakan bahwa jalan menuju kepada Allah telah terbuka. Tentunya ini di luar pemikiran manusia. Menurut manusia ini tidak mungkin. Bahkan yang keempat, terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Tentunya kita sangat takut ketika dikatakan gempa bumi. Karena apa? Dapat menghilangkan banyak nyawa. Dan bahkan tidak akan bisa kita bayangkan apa yang terjadi ketika gempa bumi terjadi. Hidup kita akan mengalami kepahitan. Hidup kita akan mengalami kesengsaraan. Bahkan jangan-jangan kita pun ikut mati di telan gempa bumi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat selanjutnya dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Lalu muncul suatu pertanyaan, siapakah mereka itu? Yang bangkit itu, yang masuk ke kota kudus itu? Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang di dalam kubur? Orang-orang dalam kubur itu adalah orang-orang yang sudah mati dan dikubur. Diizinkan Tuhan untuk bangkit. Diizinkan Tuhan untuk bangkit. Dan kalau kita lihat di ayat 54, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika terjadi gempa bumi dan banyak tanda-tanda yang lain, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi itu. Dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah Anak Allah. Itu terjadi di luar pemikiran mereka. Kita tidak tahu bagaimana rasa ketakutan yang mereka hadapi. Kita tahu bagaimana perasaan mereka. Karena semua yang terjadi itu sebagai tanda-tanda yang telah terjadi di luar pemikiran manusia. Begitu juga dengan tantangan dan rintangan pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini, yaitu COVID-19. Tentunya tak seorang pun dari kita menginginkan ini terjadi. Tetapi kita harus yakin dan percaya melalui ini semua, itu untuk menumbuh dewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sedang dibentuk seperti prajurit-prajurit itu. Setelah terjadi peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi dan lain sebagainya, lalu dia mengaku bahwa itu adalah Anak Allah. Apakah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus seperti prajurit-prajurit itu? Setelah terjadinya COVID-19 ini, kita mau menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Yakin Bapak Ibu, seperti nyanyian di Kidung Jemaat, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Waktu susah atau penat, Dia menjagamu. Jangan kita mengandalkan pemikiran. Jangan kita mengandalkan kebentaran kita. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan, memberikan, merencanakan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengingat kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita perbuat, lalu memperbaikinya. Itu yang diinginkan Tuhan. Bahwa perayaan Jumat Agung ini, Tuhan tidak menginginkan hanya sebatas seremonial saja, tetapi Tuhan menginginkan ini menjadi berbuah yang manis, mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Kalau yang mati bisa dibangkitkan oleh Allah,
Apakah tidak yakin dan percaya bahwa COVID-19 ini juga bisa Tuhan lenyapkan? Jangan ragu, jangan bimbang. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kau harus yakin dan percaya. Kita semuanya harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat merayakan Jumat Agung, hari kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, begitu luar biasa kasih-Mu bagi kami. Engkau memberikan jalinan terbaik bagi kami supaya kami dapat memiliki relasi hubungan yang baik kepadamu. Dengan memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan, rela mati, tercurah darahnya di kayu salib. Biarlah kiranya Tuhan, melalui perayaan Jumat Agung ini, kami semakin dapat mendekatkan diri kepadamu. Terlebih Tuhan, di dalam menghadapi persoalan COVID-19 ini, Engkau mampu Tuhan memberikan ketegaran, memberikan kesabaran, pengharapan bagi kami. Biarlah Tuhan kami hanya bersandar kepadamu, karena kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah, Allah yang memiliki rencana yang begitu sangat baik bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga selama-lamanya. Amin. Salam.